Jadi DNA dan RNA merupakan bagian utama atau jenis utama dari asam nukleat. Asam nukleat itu sendiri, namanya tuh jadi ada hubungannya sama asam nukleat. Jadi misalkan RNA tuh asam ribonukleat, kalau DNA itu asam deoksiribonukleat. Lebih susah, lebih ribet. Tapi perbedaan lebih jelasnya itu di mana sih? Nah, sekarang kita cari tahu ya. Ya, teman-teman. Jadi kita bakal masuk ke perbedaan pertama itu dari letak fungsinya. Jadi kita bakal masuk ke fungsi dari DNA itu dulu tersendiri. Jadi fungsi dari DNA itu apa? Jadi salah satu fungsinya itu untuk menyimpan informasi genetik kita manusia maupun organisme makhluk hidup lain untuk kurun waktu yang lumayan panjang. Fungsi yang kedua yaitu untuk sebagai alat transport informasi genetik kita dalam pembuatan sel maupun organisme baru. Kita bakal masuk ke fungsi dari RNA. Jadi fungsi dari RNA itu untuk sebagai transfer kode genetik dari inti sel, karena mereka berdua ini kan asam nukleat. Mereka tuh berasal dari inti nukleus. Jadi mentransfer kode genetik dari inti sel menuju setiap butiran-butiran sel. Nah, masih ada lanjutan. Dengan mereka mentransfer kode genetik sel dari inti sel sampai ke setiap butir-butiran sel itu, mereka tuh ada fungsinya lagi, yaitu untuk mengendalikan sintesis maupun pembentukan protein yang terjadi. Jadi itu fungsinya. Kedua, kita punya perbedaan lagi, yaitu letaknya mereka. Di mana sih letaknya? Nah, jadi kalau DNA itu terletak di inti nukleus saja biasanya ya, terletak di inti nukleus saja. Sedangkan RNA ini bisa aja ditemuin di mana-mana, di bagian sel macam-macam deh. Contohnya di nukleus, sitoplasma, dan itu juga bisa ditemukan di ribosom. Jadi RNA ini lebih variatif ya rumahnya kebanding DNA. Jadi itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga, kita punya bentuknya. Jadi DNA itu tadi kan bentuknya, kalau kita lihat bentuknya itu bergelombang-gelombang. Nah, jadi itu namanya bentuknya itu asam amino dengan rantai ganda. Sedangkan RNA dia cuma gelombang-gelombang tapi nggak punya pasangan, itu namanya asam amino tapi rantai tunggal. Jadi kesannya DNA itu lebih membulat, lebih gede, dan RNA itu lebih tipis. Itu yang ketiga. 4, cara produksinya. Gimana sih DNA sama RNA ini bisa muncul? Masa tiba-tiba langsung ya. Jadi kita bakal masuk ke DNA dulu nih. Jadi DNA itu bisa muncul di tubuh kita kan, dia tuh pertama dia tuh merupakan turunan dari orang tua kita, dan selain itu dia tuh juga memperbanyak dirinya dalam tubuh kita. Meskipun begitu jumlahnya itu jumlahnya itu tetap relatif tetap, karena dalam maksudnya tetap ini maksudnya dalam faktor produksi itu tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sedangkan RNA itu dipengaruhi oleh berdasarkan jumlah DNA yang dibutuhkan tubuh. Jadi RNA ini juga dipengaruhi oleh kadar protein yang terdapat dalam tubuh, sehingga kadang produksinya bisa banyak, kadang bisa dikit begitu.